Shalom, perkenalkan nama saya Marcella Ataupa dengan NIM 1.01.2022.0254 dari Fakultas FKIPK, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas D semester 1, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video kali ini saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas sejarah gereja. Yang pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai 590. Dalam periode ini gereja mulai timbul dan berkembang. Ada beberapa ciri-ciri dalam gereja kuno tahun 30 sampai 590, yaitu yang pertama-tama dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadah atau liturgi dan ajaran gereja. Yang kedua, secara geografis gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Dan yang ketiga, kebudayaan dalam gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Ada beberapa hal yang terjadi pada gereja kuno ini, yaitu yang pertama, timbulnya gereja pada tahun 30 sampai 313. Sesudah muncul di tengah-tengah dunia Helenis, gereja mulai memperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teologia. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, bentuk organisasi atau tata gereja diperkembangkan berdasarkan organisasi yang ilmuwan ibadah Yunani. Dan yang kedua, teologi dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar dan dari dalam. Dan yang ketiga, kurang dari tahun 313, waktu gereja diberi kebebasan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi, gereja selalu diancam oleh penghambat-penghambat. Dan yang kedua yaitu gereja diakui oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 313 sampai 590. Titik balik bagi gereja terjadi waktu Kaisar Konstantinus Agung merebut kuasa dari Kekaisaran Romawi. Yaitu yang pertama yang terjadi pada saat itu, pengakuan agar Kristen terjadi melalui dua tahap. Dan yang kedua, sesudah Edik Milano memberikan kebebasan kepada gereja juga diberikan kemungkinan untuk mendiskusikan mengenai ajaran secara terbuka. Ada dua hal yang dibicarakan pada saat itu, yaitu soal Trinitas atau Konsili Nice 325 dan Konsili Konstantinopel 381 mengenai apakah Kristus sederajat dengan Allah atau lebih muda dan bagaimana status Roh Kudus. Dan yang kedua yang dipertanyakan pada saat itu yaitu soal Kristologia, mengenai pertanyaan apakah dan bagaimana Kristus betul-betul manusia. Dan yang ketiga, karena gereja tidak lagi merupakan kelompok yang diancam. Yang keempat, sejak pertengahan abad ke-5, kuasa Kekaisaran Romawi di Eropa Barat hilang. Yang kelima, perkembangan di Eropa Timur dan Asia Barat berbeda dengan yang di Barat. Yang kedua yaitu abad pertengahan pada tahun 590 sampai tahun 1492 atau 1517. Selama abad pertengahan, gereja Eropa Barat memajukan peranan yang menumbuhkan di seluruh kehidupan masyarakat. Awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai 910. Yang pertama, pada zaman gereja kuno telah mulai penyebaran Injil kepada suku-suku yang dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Yang kedua, pada permulaan abad ke-7, Islam mulai menyerang daerah-daerah di luar Arabia. Yang ketiga, pada awal pertengahan, perkembangan dogma melalui konsili oikumenis diselesaikan. Yang keempat, di Eropa Barat, perkembangan gereja Katolik Roma pada awal abad pertengahan mula-mula sangat ditentukan oleh ketidakstabilan politik sesudah kekuasaan Kekaisaran. Yang kedua yaitu abad pertengahan yang jaya, yaitu pada tahun 910 sampai tahun 1300. Ciri-ciri pada saat itu yaitu yang pertama ditandai dengan suatu reformasi atau pembaharuan kebiaraan yang mulai di koloni Prancis. Yang kedua, seperti yang dijelaskan di atas, teologi pada awal abad pertengahan membatasi diri pada umumnya kepada mempertahankan dan menyimpan tradisi gereja. Yang ketiga, dengan apa yang terjadi pada bidang teologi pada abad ke-13. Yang keempat, pada periode ini pula kepausan mencapai puncak kejayaan. Yang ketiga yaitu akhir abad pertengahan pada tahun 1300 sampai 1497 atau 1517. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sesudah Paus Bonifacius ke-8 kepausan dikuasai oleh raja. Yang kedua, krisis yang dialami oleh kepausan terasa seluruh
gereja, bahkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, keadaan gereja menyedihkan banyak orang. Yang keempat, hasil-hasil usaha untuk mereformasi gereja bahwa tahun 1415 skrinma kepausan secara umum, yaitu pada zaman baru tahun 1492 sampai 1517 sampai kini, yaitu yang pertama reformasi dan kontraformasi tahun 1492 sampai 1917 sampai dengan kurang lebih 1950. Kritik terhadap gereja dan usaha-usaha untuk memformasinya terlihat pada akhir abad pertengahan, memuncak pada kritik yang diungkapkan Martin Luther, yaitu satu, akar-akar reformasi harus dicari di zaman sebelumnya, sebab apa yang dikatakan dan dibuat oleh Luther disiapkan pada akhir abad pertengahan. Yang kedua, kritik yang terdengar pada waktu itu dikalimatkan secara jelas dan dasarnya oleh Martin Luther di Jerman. Kritik Martin Luther diarahkan kepada dua hal yang mengandung dua unsur, yaitu yang pertama, ia menolak anggapan seolah-olah manusia dan pertolongan sakramen-sakramen yang dilayankan oleh gereja dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, ia menolak juga pendapat bahwa gereja juga berhak menentukan tafsiran Alkitab yang benar. Yang ketiga, yaitu tiga kritik Luther ditolak. Selama 50 tahun ini kita melihat A. Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus. B. Kelompok orang yang tidak menerima lagi pimpinan Paus. Tiga aliran reformasi radikal, yaitu yang pertama Anabaptisme. Anabaptisme itu dia mengutamakan baptisan orang dewasa. Yang kedua, spiritualisme, menekan pimpinan langsung dari Roh Kudus dan orang-orang percaya. Empat, karena ajaran Luther diterima dan banyak orang percaya. B. Peristiwa dan pencerahan pada tahun kurang lebih 1650 sampai 1789. Paratisme merupakan aliran yang menekankan kesalehan dan penghayatan iman. Dalam Parsisisme, kecenderungan individualisme semacam ini terlihat dalam pencerahan. C. Gereja sesudah revolusi Perancis. C. Gereja sesudah revolusi Perancis pada tahun 1789 sampai kini, yaitu yang pertama abad ke-19. Abad ke-19 pada tahun 1789 sampai 1815 di Prancis menjatuhkan pemerintahan tradisional di bawah pimpinan raja dan kaum bangsawan yang didukung pimpinan gereja, yaitu dua reaksi ini disebut restorasi. Yang ketiga, pada abad ke-19 kita melihat juga ekspansi. Yang keempat, sebagai reaksi terhadap konservatisme. Yang kelima, di bidang teologi kita melihat dua gerakan yang berlawanan pada abad ke-19. Yang kedua, pada abad ke-20, yaitu abad ke-20 memperlihatkan usaha-usaha untuk mengatasi perpisahan antar gereja-gereja yang timbul pada masa lampau sebagai akibat pertikaian-pertikaian teologis. Yang kedua, akar-akar gerakan oikominis terutama terdapat dalam Pekabaran Injil pada abad ke-19. Yang ketiga, selain IMJ, dapat dibedakan tiga aliran lain di dalam gerakan oikominis. Yang pertama adalah gerakan iman dan tata gereja, Fight and Order Movement, yang timbul sebagai akibat langsung dari konferensi di Edinburgh. Yang keempat, Fight and Order timbul gerakan untuk kehidupan dan kegiatan, Life and Work Movement. Yang kelima dan keempat dalam gerakan oikomenes adalah World Alliance for Promotion International Friendship Through the Courses. Singkatnya, World Alliance, persekutuan sedunia untuk menjatuhkan persahabatan internasional melalui gereja-gereja. Yang keenam, konferensi kedua baik dari Faith and Order maupun dari Life and Work pada tahun 1937 diadakan dalam keadaan tegang. Yang ketujuh, pada tahun 1948 Dewan Gereja-Gereja Dunia didirikan secara resmi pada sidang raya pertama di Amsterdam. Yang kedelapan, akhirnya perlu dibicarakan posisi Gereja Katolik Roma terhadap gerakan oikomenes atau seperti yang dikatakan oleh Gereja Katolik Roma sendiri, oikomenes. Sekian dan terima kasih.